Halo semuanya, senang banget bisa nemenin kalian di Explainer kali ini. Pernah nggak sih ngerasa kalau belajar bahasa baru tuh ibarat mendaki gunung yang super terjal? Wah, kalau iya, siap-siap buat ubah mindset kalian ya. Hari ini kita bakal bongkar dasar-dasar bahasa Turki. Dan tenang aja, kita pecah aja di bagian-bagian kecil yang gampang banget dipahami. Kita mulai dari bunyi huruf sampai bisa bikin kalimat utuh. Oke, mari kita selami topik ini dan bangun fondasi bahasa Turki kalian. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal bahas alfabet Turki, terus lanjut ke huruf khusus, cara berhitung, angka urutan, sampai akhirnya jeng-jeng, percakapan bahasa Turki pertama kalian. Seru kan? Bagian pertama, alfabet bahasa Turki. Aturan main fonetik. Mari kita mulai. Hal paling krusial yang perlu kalian tahu, bahasa Turki itu logis banget loh. Kenapa? Karena ini bahasa fonetik. Maksudnya, kata-katanya dibaca persis kayak tulisan yang kalian lihat. Gak ada tuh aturan pengucapan yang aneh-aneh atau huruf yang tiba-tiba bisu. Ibarat lagi baca partitur musik, setiap not pasti dibunyikan kan? Nah, di sini konsepnya what you see is what you get. Kalau kalian lihat huruf E, ya dibacanya E. Konsisten banget. Oke, dari total 29 huruf, ada 8 huruf vokal yang jadi semacam kunci ajaib bahasa Turki. Vokal ini dibagi jadi 2 tim nih. Tim pertama, vokal tebal alias kalin. Ada A, E tanpa titik, O, dan U. Coba deh kalian sebutin bareng-bareng. Terus tim kedua ada vokal tipis atau ince, yaitu E, I pakai titik, E, dan U. Kalau kalian udah hafal luar kepala pembagian tebal dan tipis ini, wah kalian benar-benar udah menguasai struktur utama bahasa Turki. Beneran deh. Lanjut ke bagian 2, huruf khusus bahasa Turki, menguasai bunyi unik. Sekarang mari kita taklukkan huruf-huruf yang bentuknya agak spesial ini. Jangan panik dulu lihat simbolnya ya. Huruf C dengan ekor kecil itu gampang kok dibacanya C kayak di kata coklat. Terus ada G atau yumshak G. Nah ini unik, dia nggak ada suaranya sendiri tapi fungsinya cuma memanjangkan huruf vokal sebelumnya. Buat E tanpa titik, bunyinya agak dalam di tenggorokan, mirip kayak lagi nahan sesuatu gitu. Nah, untuk huruf O, coba bulatkan mulut kalian tapi kayak mau senyum. Kalau huruf Sh yang ada ekornya, itu dibaca She, persis kayak pas kalian nyebut kata Shopee. Terakhir, huruf U, monyongkan bibir kalian ke depan seolah lagi ngasih flying kiss. Unik banget kan? Bagian ketiga, berhitung dalam bahasa Turki, menguasai angka. Sekarang kita naik level nih, belajar angka 0 sampai 10. Yuk ikuti setelah saya ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan on. Biar cepet nyangkut di kepala ada trik kecil nih. Ingat aja saklar lampu. Buat angka 10 itu sama kayak nyalain lampu on. Jadi 10 itu on. Gampang kan? Nah, hal yang bikin saya kagum banget sama bahasa Turki adalah betapa logisnya sistem berhitung mereka. Di bahasa lain kan kadang angka belasan punya nama khusus tuh. Tapi di sini kalian literally cuma pakai rumus matematika simple. Mau bilang 15? Ya udah, sebut aja angka 10-nya, on, terus tempelin angka 5-nya, besh, di sebelahnya. Jadi deh, on besh. Wah, asli gangtang banget kan? Buat lanjut lewat dari angka 19, pastinya kita butuh deretan peluan dong. Ini dia, dari 10 sampai 100. On, Yermi, Otus, Kirk, Eli. By the way, kata L di bahasa Turki itu artinya tangan loh. Jadi kalian bisa lihat tangan kalian buat ingat angka 50, yaitu Eli. Terus lanjut ke altmiş, yetmiş, 80, 90, dan 100 itu yüz. Begitu kalian hafal blok-blok puluhan ini, boom, kalian udah bisa bikin angka apa aja sampai 99. Mari kita buktikan bareng-bareng. Katakanlah kita mau bikin angka 29. Cukup ikuti 3 langkah simpel ini. Langkah pertama, sebutin puluhannya. 20 itu Yirmi. Langkah kedua, sebutin satuannya. 9 itu Dokuz. Langkah ketiga, tinggal gabungin aja. Jadi Yirmi Dokuz. Nah, coba kalian ingat-ingat terus angka Yirmi Dokuz ini ya, karena kita bakal pakai ini di sesi roleplay sebentar lagi. Bagian 4, angka urutan. Menemukan urutanmu. Masih ingat kan aturan vokal tebal dan tipis di awal tadi? Nah, disinilah ilmu itu dipakai. Kalau kalian mau bikin angka urutan kayak ke 1 atau kedua, kita tinggal nempelin akhiran di belakang angkanya. Akhirannya itu bisa enje, inje, unje, atau enje, bergantung banget sama huruf vokal terakhir di angka dasarnya. Ini yang namanya harmoni vokal. Tapi, tunggu dulu, ada satu aturan mutlak. 2 huruf vokal dilarang keras sebelahan. Kalau sampai tabrakan, 1 huruf vokalnya wajib kita tendang keluar alias dihapus.
Coba kita lihat gimana jadinya di praktek nyata. Angka 1 itu bir. Huruf vokalnya I. Nah, ini masuk kategori vokal tipis kan? Jadi kita tambahin inji. Hasilnya birinji alias ke-1. Terus angka 3, uch. Ditambah uncu jadi ucunju. Tapi coba lihat angka 6 nih, alte. Dia kan udah diakhiri huruf vokal E. Supaya nggak ada 2 E yang tabrakan dengan akhiran enje, kita buang 1 E-nya. Jadi cukup altenje. Sangat rapi dan presisi kan? Bagian 5. Dan ini dia, percakapan bahasa Turki pertamamu. Roleplay Level Boss. Saatnya kita praktek. Bayangin kalian baru aja ketemu kenalan baru yang ramah banget di Turki. Dia nyapa kalian gini. Merhaba, senin adın ne? Halo, siapa namamu? Terus dengan penuh percaya diri kalian balas, Merhaba, benim adım Cindra. Halo, nama saya Cindra. Perhatiin deh frase benim adım di situ. Artinya nama saya. Habis nanya nama, biasanya lanjut nanya umur kan? Kaç yaşındasın? Berapa umurmu? Nah, disinilah hasil latihan angka kita tadi diuji. Kalian langsung jawab, ben 29 yaşındayım. Saya umur 29 tahun. Ingat kan sama 29 yang barusan kita rakit bareng? Biar makin asyik, kalian balik nanya dong. Sen kaç yaşındasın? Kalau kamu umurnya berapa? Terus obrolan ngalir ke daerah asal. Nerelisin? Asalnya dari mana nih? Sebagai Cindra kita jawab, ben Turkiliyim. Sen nerelisin? Saya dari Turki, kamu asalnya dari mana? Nah, poin pentingnya di sini adalah biar percakapan gak awkward dan berhenti di kalian. Jangan cuma jawab, tapi rajin-rajin pakai kata sen atau kamu buat ngelempar pertanyaan balik ke lawan bicara. Pas obrolan udah makin hangat, ada satu kalimat emas yang bener-bener wajib banget kalian hafal di luar kepala. Memnun oldum. Artinya, senang bertemu denganmu atau salam kenal. Kalau kalian pakai kalimat ini, otomatis kalian kelihatan super sopan dan bikin orang lokal Turki manapun pasti langsung respect sama kalian. Nggak kerasa, kita udah sampai di akhir percakapan. Nanti lawan bicara kalian bakal bilang, ben de memnun oldum. Görüşmek üzere, saya juga seneng kenalan sama kamu. Sampai jumpa lagi. Terus, kalian balas deh sapaan hangat ini dengan görüşürüz, sampai jumpa. Ayo coba ucapin keras-keras. Ingat ya, bulatkan bibir kalian waktu melafalkan huruf E dan U di kata görüşürüz, persis kayak trik yang udah kita pelajari tadi. Gila, luar biasa banget. Cuma dalam hitungan menit aja, kalian udah berhasil ngebangun fondasi bahasa Turki. Udah paham fonetiknya, bisa ngerakit angkanya, dan tahu persis gimana cara kenalan layaknya warga lokal. Nah, sekarang mari kita uji langsung. Saya bakal tanya ke kalian sekarang ya. Merhaba, senin adın ne? Coba deh kalian jawab sendiri pakai bahasa Turki. Saya yakin banget kalian pasti bisa. Teruslah berlatih, jangan patah semangat, dan sampai jumpa di explainer kita selanjutnya.